Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Saya Rahmawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Program studi Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 256-101-140-231. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Aceh Helang pada fase C, kelas 5 dengan materi teks prosedur. Ini KTP saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bertemu dengan Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum itu, Ibu mau menanyakan dulu kabar kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat kalian belajarnya? Yakin kalian semangat untuk belajar? Kita tes dulu ya. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama semua kelas 5. Merah. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapa dari kami semua? siap. Kami siap belajar teman-teman sesama. Kami bisa, kami fokus dan kami paham. Tangan atas memakai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung. Ular melintang, Di papan bunda, atas, bawah, kiri, kanan, siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, daun jari luar, buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, daun jari empat, buat kamera cengkeh. Dua jari kananku, tiga jari kiriku, daun jari enam, buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, daun jari delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, daun jari 10, siap berdoa. untuk yang mimpin silahkan maju ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di sekelilingnya ada sampah tidak? Tidak. Sudah siap belajarnya? Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila. Yang mau memimpin silahkan ke depan. Berdiri semuanya. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila satu negara, laki-laki pun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang duduk kembali. Kita menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Ayo kita lakukan untuk kebiasaan anak Indonesia. Bangun pagi, kedua beribadah, yang ketiga rajin berolahraga, keempat makan sehat, bergizi seimbang, yang kelima adalah untuk belajar, keenam bermasyarakat, ketujuh tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ayo kita lakukan. Nah, sekarang sebelum
pembelajaran kita dimulai, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Kita lihat ya, Arkan, Aulia, Arpian, Evo, Hasna, Indri, Julia, Kayla, Hoirul Ajka, Mikaela, Muhammad Arsyad, Nijam, Nida, Dinda, Rido, Pahmi, Kian, Zakira, Kianur Ajka, Siska Nur Azizah, Julpa Ahmad Aulia. Ya. Hadir semua ya, tidak ada yang tidak sekolah hari ini. Benar? Nah, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu nih. Sebelum pembelajaran kita dimulai, apakah masih ingat pembelajaran minggu yang lalu itu apa? Tentang imbuhan, Bu. Tentang imbuhan. Iya, benar Kianur, tentang imbuhan. Imbuhan apa saja Kianur? Ada imbuhan me, akhiran, lah, dan kan. Ya, ada imbuhan me, ada akhiran kan, lah, dan juga ada kan, imbuhan kan. Nah, imbuhan itu apa? Ada yang tahu? Ya, apa Arkan? Adalah bubuhan berupa awalan, sisipan, akhiran pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Iya, benar. Nah, pembelajaran kita kali ini juga berkaitan dengan imbuhan. Nah, sekarang itu Ibu akan materinya yaitu tes prosedur. Sebelum itu ada yang tahu tidak sih atau ada yang pernah mendengar tentang tes prosedur? Ada? Nah, siapa yang mau coba apa tes prosedur itu? Iya, Apple. Apa? Itu berisi langkah-langkah tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, tes prosedur itu yaitu tahapan atau langkah-langkah ketika kita membuat sesuatu. Ibu mau menanyakan, apakah di sini pernah membuat mie rebus? Nah, mie rebus itu membuatnya, cara membuat mie rebus itu masuk ke dalam tes prosedur. Karena ketika tidak langsung kalian membuat mie rebus itu ada langkah-langkah, ada alat dan ada juga bahannya, benar? Nah, coba apa sih alat-alat dari membuat mie rebus itu? Yang pertama panci, yang kedua sendok, ketiga garpu, kompor. Kalau bahannya apa? Ada mie, air, sayur-sayuran untuk toppingnya, ada bakso, ada sosis, ada telur. Nah, itu termasuk ke dalam tes prosedur. Nah, ada juga langkah-langkahnya. Pasti yang paling utama, langkah pertama adalah kalian menyiapkan dulu panci yang diisi oleh air. Yang kedua, simpan di atas kompor. Lalu apalagi? Hidupkan kompor. Nah, itu pun termasuk tes prosedur. Ada langkah-langkahnya. Nah, di dalam pembelajaran kemarin itu kan kita tentang imbuhan nih. Nah, imbuhan ini berkaitan tentang kepada tes prosedur karena di setiap langkah-langkahnya ada kata imbuhan. Nah, kita lihat nih, ada materinya. Kita tayangkan dulu. Nah, nih. Nah, kita
Di dalam teks prosedur itu ada tujuannya ya. Nah, lihat tujuan pembelajaran kita kepada teks prosedur agar kalian mampu memahami pengertian dari apa itu teks prosedur. Terus ada ciri-cirinya teks prosedur itu, terus ada struktur teks, terus serta mampu menganalisis dan nanti kalian bisa menulis teks prosedur yang Ibu bagikan. Jadi tujuannya itu nanti kalian bisa menganalisis dan menulis apa yang ditugaskan oleh Ibu nantinya ketika sudah pembelajaran di akhir. Nah, terus ketika kalian bisa memandu orang lain melakukan atau membuat sesuatu. Misalnya nih, Zakira tidak bisa membuat nasi goreng. Tetapi Kianur sudah belajar dengan Ibu atau siapa saja. Nah, Zakira, ini ada teks prosedur atau Kianur melihat di internet. Zakira, ini ada teks prosedur tentang membuat nasi goreng. Nah, jadi Zakira itu langsung bisa membuat nasi goreng dengan melihat dari langkah-langkah yang sudah dikasih oleh Kianur. Nah, jadi teks prosedur ini sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, nanti kalian bisa dapat mengidentifikasi nih bagaimana sih langkah-langkah untuk cara membuat sesuatu. Terus bagaimana kalian menggunakan kalimat perintah yang tepat. Nah, kita lihat ke materi ya. Lihat materinya tentang teks prosedur. Nah, lihat di sini. Di dalam teks prosedur itu ada berbagai macam. Yang pertama, ada pengertian teks prosedur. Yang kedua, tujuan dari teks prosedur itu apa? Yang ketiga, ada jenis-jenis teks prosedur. Yang keempat, ciri-ciri teks prosedur. Yang kelima, struktur teks prosedur. Yang keenam, ada kaidah kebahasaannya. Yang ketujuh, ada langkah-langkah membuat teks prosedur. Nah, nanti yang terakhir sama Ibu bakalan dikasih video tentang apa itu teks prosedur. Kita lihat pengertian teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, jadi dalam teks prosedur ini, ketika kita misalnya kita membuat nasi goreng jakiran ya, untuk membuat nasi goreng berarti ada langkah-langkah untuk pembuatan nasi goreng dari tahap awal di alat, bahan, dan juga langkah-langkah manfaatnya nanti. Nah, itu sampai akhir ada di dalam teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur ini untuk mencapai atau suatu tujuan. Nah, tujuannya apa sih Zakira ini? Yaitu membuat nasi goreng. Nah, terus ada tujuannya nih teks prosedur juga, yaitu teks prosedur memberikan panduan rinci tentang cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi di dalam teks prosedur ini ada panduan yang sangat rinci. Misalnya, kalau kita tidak tahu nih mau berapa bawang yang kita lakukan, yang kita butuhkan untuk nasi goreng. Nah, ketika Zakira melihat tentang teks prosedur di internet, pasti ada siapkan 2 buah bawang putih dan bawang merah. Nah, jadi ada di setiap teks prosedur itu dengan rinci. Di dalam video misalnya Zakira mau membuat nasi goreng, tetapi tidak tahu nih Zakira apa saja yang harus dibutuhkan, misalnya bumbu-bumbunya, terus mau apa saja toppingnya, terus gimana nanti nasinya. Nah, Zakira tinggal langsung aja melihat teks prosedur. Nah, nanti di sana banyak banget terus secara rinci
dilakukan. Kalau misalnya berapa centong nasi, bawangnya berapa, terus penyedap rasanya segimana, nah itu ada. Nah jadi si teks prosedur ini memberikan panduan rinci tentang melakukan sesuatu pekerjaan material dan metode yang detail. Nah, jadi teks ini berfungsi untuk memahami langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi ketika kalian melihat teks prosedur di internet misalnya, harus diikuti. Misalnya, buat apa kita membuka internet tetapi tidak diikuti. Terus, memastikan efisiensi dan ketepatan proses, mencegah kesalahan. Nah, ketika kita ingin membuat nasi goreng misalnya, kita tidak melihat tata caranya di internet. Kita tidak bisa, masa kita mau membuat nasi goreng tapi nasinya tidak ada. Nah, jadi mencegah kesalahan teks prosedur ini ketika kita tidak bisa membuat nasi goreng. Misalnya kita mau membuat nasi goreng, terus si garamnya itu terlalu banyak, tidak ada takarannya, atau penyedap rasanya tidak ada takarannya, pasti nanti bakalan asin nasi goreng itu. Jadi bukan enak, tetapi jadi tidak enak. Nah, ada jenis-jenisnya teks prosedur itu. Ada 3 jenis. Ada teks prosedur yang sederhana, ada teks prosedur yang kompleks, dan juga ada teks prosedur protokol. Nah, kita yang pertama, teks prosedur sederhana. Nah, di dalam teks prosedur sederhana ini, karena dinamakannya sederhana, jadi langkah-langkahnya ada 2 atau 3 saja. Contohnya ya, contohnya itu ketika mengoperasikan televisi. Nah, ketika kalian mau menonton televisi nih ya. Nah, apa sih langkah-langkah yang pertama ketika kita mau menonton televisi? Mencolokkan kabel terlebih dahulu supaya TV-nya bisa hidup. Yang kedua apa? Mengambil remote untuk menghidupkan televisi. Yang ketiga, televisi sudah bisa ditonton. Nah, itu contoh teks prosedur sederhana. Atau ketika kita membuka HP untuk berkabar di grup misalnya nih ya, itu juga bisa. Kita pasti harus membuka dulu handphonenya. Ketika kita sakit mau mengabarkan tidak ke grup nih ya, grup kelas ketika kita sakit. Nah, itu juga masih ke dalam teks prosedur sederhana. Nah, yang kedua teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah-langkahnya. Nah, contohnya itu misalnya ketika kalian ingin mengikuti olimpiade atau lomba. Terus yang kedua contohnya ketika kalian mendaftar ke sekolah. Pasti banyak langkah-langkah yang harus orang tua kalian isi, dari mulai nama, tinggi badan, berat badan, terus nama orang tua siapa, terus tinggal kalian di mana, alamat lengkap, dan seterusnya. Nah, itu termasuk ke teks prosedur kompleks. Nah, terus sekarang jenis teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balikan, tetapi tujuannya yang sama. Misal, ketika kalian ingin membuat nasi goreng, langkah-langkahnya itu tidak beraturan. Misalnya, kalian ingin memasukkan bawang terlebih dahulu, tetapi kalian malah lupa memasukkan telur terlebih dahulu. Nah, bisa yang bawang itu sesudah telur, tetapi tujuannya ini sama.
tujuannya sama, yaitu membuat nasi goreng. Jadi nasi goreng meskipun langkah-langkah yang ditulis sama kalian itu tidak beraturan. Misalnya yang pertama nih, kalian memasukkan dulu sosis, memasukkan dulu telur, terus bakso, terus sayur-sayuran, tapi bawangnya lupa nih tidak dimasukkan. Nah, itu bisa sesudah itu matang langsung dimasukkan bawangnya ke dalam wajan. Nah, jadi ketika langkahnya tidak sama juga, tapi tujuannya yang sama, yaitu membuat nasi goreng. Nah, selanjutnya menggunakan ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Nah, yang menggunakan kalimat perintah ini pasti nanti ada di langkah-langkah. Siapkan 1 gelas air. Nah, dari siapkan itu ada kalimat perintahnya dan juga ada imbuhan. Yang pertama. Nah, terus yang kedua, menggunakan kata kerja yang aktif. Yang ketiga, terdapat panduan yang harus dilakukan. Nah, jadi ciri-ciri teks prosedur itu ada terdapat panduan yang harus dilakukan sama kalian. Jadi lihat nih panduannya apa saja sih, langkah-langkahnya, alat dan bahannya apa saja. Terus menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung itu yang tadi, yaitu ada di dalam imbuhan. Terdapat aturan dalam hal bahan dan kegiatan. Nah, jadi ada aturan-aturannya, misal bawangnya seberapa, terus yang harus disiapkan apakah 2 atau 3, terus nanti garamnya segimana, penyedap rasanya segimana, sayurannya mau berapa, baksonya mau berapa. Nah, yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu. Terus yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nih, selanjutnya kaidah kebahasaannya. Dalam teks prosedur, kalimat dapat berupa imperatif atau interrogatif. Dalam teks prosedur, konjungsi yang digunakan dibagi menjadi konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Dalam teks prosedur, numeria adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah seperti pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu yang pertama, kedua, dan ketiga itu ada di dalam langkah-langkah. Nah, dalam teks prosedur ini atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Nah, lihat. Nanti kalian untuk tugasnya nanti ya, pasti ketika kalian membuat teks prosedur itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian itu harus menentukan judul. Yang kedua, membuat tujuan. Yang ketiga, buat nih daftar bahan alatnya apa saja. Yang keempat, nah baru kalian menyusun. Nah, menyusun langkah-langkah. Yang kelima, penutup atau kesimpulan. Kita lihat nih, ada videonya. Nah, lihat videonya. Nah, di sini yaitu tujuannya. Lihat tujuannya apa ketika membuat nasi goreng. Nah, ini adalah bahan-bahannya apa saja. Nah, bahan-bahannya ya ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Lihat secara baik-baik. Cara membuatnya bagaimana? Nah, bawang putih yang terlebih dahulu, bawang merah yang seperti itu.
Nah, sekarang kita buka dari masukkan bayarannya. Nah, nanti kalian akan membuat bebas ya, mau membuat apa saja. Misalnya, Bu, kelompok 1 mau membuat nasi goreng, misal. Atau Bu, kelompok 1 kita kan suka makanan seblak nih ya, aku mau makanan seblak, silahkan mau apa saja. Ibu, aku mau membuat jus mangga, silahkan. Bu, aku mau membuat puding, silahkan ya. Karena kalian sudah berkelompok nih, kalian sudah berkelompok. Nah, nanti langsung saja ke pembuatannya. Pembuatan prosedur. Nah, masukkan nasinya, lihat. Nanti. Tuh. Adukkan lagi. Nah. Nah, lihat. Nah, nasi gorengnya sudah jadi. Nah, itu tuh. Ini termasuk ke dalam kesimpulan. Nah, lihat kesimpulannya. Nah, itu salah satu cara membuat nasi goreng yang enak. Jadi kalian bisa membuat nasi goreng versi kalian sendiri. Misalnya mau ditambahin telur, tambahin topping sosis, sayuran, atau apapun itu bebas. Karena ini langkah-langkah atau bisa menjadi referensi untuk kalian membuat nasi goreng. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Kalian mengerjakan tugas untuk kelompok pertama. Kelompok pertama mau membuat apa nih kelompok pertama? Mau membuat seblak. Ini ada ininya. Nanti digambar membuat seblaknya ya. Yang kelompok kedua mau membuat apa nih? Mau membuat puding. Nah, ini sama ibu dikasih kertasnya. Yang kelompok 3 mau membuat apa? Jus, mau membuat jus mangga. Ini kertasnya sama ibu dikasih. Silahkan kalian mengerjakan. Ya, boleh dipotong atau nanti sama kalian ditempel. Mau dipotong atau sama kalian ditempel gambarnya? Mau dipotong atau ditempel? Ditempel, silahkan ditempel saja. Yang pertama berarti kita harus menentukan dulu alatnya. Silahkan alatnya apa saja ditempelkan. Alatnya tempelkan di sana. Coba. Alatnya ditempel. Ditulis nanti judulnya, tulis ya, cara membuat seblak. Bebas ya, mau ditempel di mana saja, tetapi harus ada di judul ya, di atasnya harus ada judul.
Harus ada judul. Ayo sekarang mengerjakan cepat. Mengerjakan dengan cepat dan benar. Yuk, di sini judulnya cara membuat seblak. Di atasnya cara membuat seblak. Nanti di sini. Ini kelompok gua mau membuat jelly. Cara membuat jelly. Nah, kelompok ini mau membuat jus mangga. Nah, nanti di sini judulnya cara membuat jus mangga. Nanti alat-alatnya di sini, alat tulis di sini alat. Nah, nanti tempel gambarnya di sini. Terus cara memasaknya langkah-langkahnya di bawah. Mengerti? Nah, langsung saja ditempel. Cara membuat apa? Tulis judulnya di atas. Cara membuat seblak, cara membuat puding, cara membuat jus mangga. Tulis judulnya di atas. Tulis judulnya di atas. Terus alat dan bahannya di atas ditempelnya langsung. Ditempel. Alatnya ditempel, alat dan bahan ini ditempel di sini. Mana? Ada kan itunya alatnya untuk menempelnya? Alat tempelnya ada nggak? Ya, silahkan. Nah, untuk bahan dan alat tulisnya di atas. Untuk bahan dan alat tulisnya di atas ya. Jadi menyusun, ada alat dulu terus bahan. Ingat ya, satu-satu ya. Ulang. Ya, alat dan bahan. Alat dan bahannya di atas nanti. Untuk menulisnya salah aja di bawah. Nanti kalian satu persatu presentasi. Nanti kalian presentasi.
mengerti. Mana? Saya sudah mengerjakan. Ada yang sudah mengerjakan belum? Sudah mengerti kelompok 1? Sudah. Alat-alatnya apa saja nih? Alat-alatnya apa saja? Kompor, kayu, pisau, wajan, Ada gula ya. Ini membuat spatulanya ada. Semangat mengerjakannya kelompok 1. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 sudah belum? Belum. Nanti langkah-langkah kata ibu juga di mana? Di bawah. Untuk langkah-langkah di bawah. Bu, Ya. ini mau cara alat dan bahan? Iya, alat dan bahannya di sini, nanti di bawah. Tidak apa-apa, nanti di bawah saja. Alat-alat itu gambarnya di atas ya. Yuk, semangat, semangat mengerjakannya, semangat. Ininya pegang nih, kartonnya. Mana? Mana double tipnya nih? Pakai buku. Jadi ini gini ya, sama ibu dikasih contoh dulu ya. Ya. Nih, nanti ini alat dan bahannya di atas. Nah, alat dan bahannya itu di atas. Nah, jadi ini ditempel di sini. Nah, ini di sini ditempelnya. Terus, ini mau di mana nih? Ini ditempelnya ke sini nih, gini nih. Tuh, biar cukup. Tuh, jadi di atas. Nah, ini gini nih, tuh. Nah, coba. Gimana, ada kendala enggak kelompok 2? Enggak. Sudah mengerti kelompok 2? Sudah. Coba ininya. Gak apa-apa. Tahan dulu. Nah, mana itunya? Nih, tempel. Apa? Langsung di sini ya. Iya. Nah, kan alat dan bahan. Nah, ini gini nih. Nih, gini nih.
Sudah. Ya, yang sudah simpan dulu ya. Kita nunggu dulu kelompok 3 dan kelompok 1. Ketika sudah kelompok 1, kelompok 3 baru kita presentasi. Sudah beres semuanya? Sudah. Sekarang kalian akan presentasi. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil teks prosedur cara membuat seblak. Silakan sosial bahannya. Kompor, wajan, mangkok, spatula. Bahan: kemiri, telur, bawang, seledri, kembang, minyak, garam, bawang putih, bawang merah, kencur, rendang kerbau pada air panas. Yang lain lihat kelompok 1 presentasi. Jangan mengobrol ya. Lihat, perhatikan. Jika mengembang lalu diberikan dan dari sebelah saling mepet. Diatur bawang merah, bawang putih, dan hingga halus. Terus bumbu hingga aromanya tercium wangi. Masukkan ke lubuk, aduk rata, tambahkan telur yang telah dipotong. Aduk-aduk menjadi telur orang lain. Beri sedikit air. Lalu tambahkan garam dan penyedap rasa. Tempatnya siapa? Coba bacakan. Aduk hingga air berkurang atau hampir menguap. Lalu kemudian tambahkan es manis. Aduk hingga air habis. Manfaatnya mana? Tuangkan seblak yang telah jadi pada piring sajian dan bisa menambahkan tabulasi wafel di atasnya. Masukkan rasa dari bahan-bahannya dan jadi mengandung juga dan memberikan vitamin C dan sebuah kalsium dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau berkenalan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja teks prosedur yang membuat puding.
kelapa muda, 1 bungkus agar-agar lain, 100 gram gula pasir, 1.700 ml air kelapa muda, daging kelapa muda, metode komposi. Langkah-langkah. Pertama, siapkan semua alat dan bahan. Jika ingin dimakan sebagai makanan pembuka maupun penutup, puding ini juga sangat menyehatkan bagi tubuh. Apalagi puding ini terbuat dari kelapa muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan teknik prosedur cara membuat jus mangga. Alat: blender, pisau, gelas, sendok, lampan, mangga, batu air. Pertama, ditutup mangga untuk menghilangkan kotoran, kemudian dimasukkan ke dalam. Jus mangga kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang menjaga kesehatan tubuh menjaga daya mental dan meningkatkan resistensi serta menurunkan risiko penyakit dan menurunkan kadar kolesterol. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian kan telah mempresentasikan tentang cara membuat makanan yang tadi. Sekarang, Ibu akan membagikan soal untuk mengetahui bagaimana kalian memahami tentang prosedur. Nah, di sini ada beberapa soal. Nanti sama kalian diisi pertanyaannya. Nah, ini berbentuk pilihan ganda. Nah, kenapa Ibu memberikan soal ini? Supaya Ibu mengetahui bagaimana kalian memahami tentang teks prosedur yang telah Ibu terangkan tadi. Nah, sekarang kalian harus mengisi soal ini secara individu. Nah,
Saya boleh tanyakan tidak? Ini lihat dulu unsur dari teks prosedur itu apa saja. Nah, ini sama kamu ditulis di sebelah sini. Nah, lihat kan di sini petunjuk penyalakan televisi. Nah, ini merupakan teks prosedur cara membuat apa? Apakah cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu? Kalau sudah selesai, langsung kumpulkan ke ibu ya. Yang termasuk ciri dari teks prosedur di dalam ciri kebahasaan teks prosedur ini yang mana? Apakah 1, 2 atau 3 dan 4? Jadi yang nomor 3 itu ada ciri teks prosedur. Nah, mana yang benar? Kan di sana ada 4 ya. Cirinya ada 4. Nah, dari keempat itu mana yang benar? Atau 1 atau 2 atau 2, 3, 1, 4 atau 1 dan 4, yang mana yang benarnya? Silakan dipilih dari ciri teks prosedur yang telah ibu tadi tayangkan. Ini dibaca ya, nomor 7 dibaca aja. Nanti di sini ada teks
tinggal mengaplikasikannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Tidak. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Sini tulis. Nah, kenapa ibu membuat saat seperti ini? Supaya ibu tahu bagaimana sih kalian memahami tentang tes prosedur yang tadi ibu diterangkan. Apakah sudah mengerti semuanya atau tidak? Jadi ibu melihatnya di soal yang ibu bagikan. Nanti soal itu sama ibu dinilai. Jadi ibu tahu siapa saja yang belum mengerti atau semuanya sudah mengerti. Tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. silahkan kumpulkan. Sama ibu diantar nanti ke meja.
semua atau ada beberapa orang yang belum? Jadi kelihatan di soal-soal yang sudah tadi kalian kerjakan. Nah, bagaimana tadi perasaan kalian ketika sudah mengerjakan soal ini? Apakah senang? Apakah ada yang mau ditanyakan terhadap Ibu tentang tes prosedur? Nah, kalian sudah mengerti belum semua tentang tes prosedur? Apakah pembelajaran yang dilakukan hari ini sangat menyenangkan? Apakah tadi Ibu selalu membimbing kalian di saat kalian merasa kesulitan untuk mengerjakan tugasnya? Sekarang Ibu mau mengevaluasi dulu tentang pembelajaran teks prosedur ini yang tadi telah kita pelajari. Nah, tadi apa itu sih teks prosedur? Tentang apa teks prosedur itu? Tentang langkah-langkah. Nah, tes prosedur itu tentang langkah-langkah yang akan dibuat, misalnya makanan, minuman, terus apa lagi? Bermain, berolahraga, dan mengaplikasikan apa? Televisi. Ya, nah jadi tes prosedur itu bukan hanya saja tentang makanan dan minuman, tetapi ketika kalian bermain bola voli juga pasti ada langkah-langkah. Ketika guru olahraga kalian mengajak untuk bola voli, permainan bola voli, pasti guru olahraga itu bakalan mengasih tahu kepada kalian tentang cara bermain bola voli. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ketika kalian les sepak bola, ketika kalian les sepak bola, jadi tidak hanya langsung bermain saja, tetapi kalian juga bakalan dikasih tahu bagaimana cara bermain sepak bola dengan baik dan benar. Nah, jadi tes prosedur itu bukan hanya tentang makanan saja. Nah, ketika kalian ingin ngasih tahu kepada ibu, ketika kalian tidak bisa bersekolah, pasti orang tua kalian akan ngasih tahu kepada ibu, misalnya di WhatsApp. Nah, pasti kan ketika mau membuka WhatsApp juga itu ada langkah-langkah. Mengaplikasikan WhatsApp juga ada langkah-langkahnya. Nah, pertama pasti kita akan membuka dulu aplikasi. Kedua, langsung orang tua kalian bakalan ke grup mengasih tahu bahwa anaknya tidak bisa bersekolah karena sedang sakit. Nah, itu contoh teks prosedur apa yang 2 atau 3 langkah saja? Teks prosedur sederhana. Benar, Julpa. Nah, ketika teks prosedur sederhana ini ada 2 langkah saja. Nah, selain mengaplikasikan WhatsApp, tadi yang contohnya apa? Mengaplikasikan apa? Televisi. Nah, itu pun termasuk kepada tes prosedur sederhana. Nah, yang kedua, tes prosedur yang langkah-langkahnya itu banyak. Tes prosedur kompleks, benar, ini. Nah, tes prosedur kompleks ini langkah-langkahnya yang banyak. Contohnya itu ketika kalian mendaftar ke sekolah, pasti ada nama, alamat kalian nanti di mana, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Nah, itu langkah-langkahnya banyak. Nah, kalau misalnya membuat makanan, minuman, itu termasuk ke dalam tes prosedur protokol. Nah, terus sekarang
goreng nih. Berarti judulnya apa? Cara membuat mie goreng. Nah, pasti di dalam cara membuat mie goreng itu ada langkah-langkah, ada bahannya, ada alatnya. Tidak mungkin kan ketika kalian ingin membuat mie goreng, tetapi mie-nya tidak ada. Nah, benar kan? Nah, jadi langkah-langkahnya itu nanti kita persiapkan dulu alat dan bahannya supaya tidak ada yang ketinggalan. Misalnya ketika kalian ingin membuat mie goreng pakai telur, ternyata kalian lupa si telurnya tidak disiapkan dulu. Jadi kalian membuat mie gorengnya tidak memakan telur. Nah, jadi setiap langkah-langkah tes prosedur itu ketika kalian tidak bisa, misalnya nih, saya mau membuat mie goreng nih, tetapi saya tidak bisa membuatnya bagaimana. Nah, sekarang kan zamannya zaman canggih ya, ada internet. Nah, jadi kalian bisa mencari di internet tes prosedur tentang cara membuat mie goreng. Nah, jadi di dalam internet itu ada alat, ada bahan, dan ada juga langkah-langkah yang harus diikuti ketika kalian membuat mie goreng. Jadi tes prosedur ini sangat bermanfaat banget bagi kalian dan bagi semua orang. Nah, misalnya kenapa bermanfaat? Hasna tidak bisa membuat jus alpukat misalnya, tetapi Indri bisa membuat jus alpukat. Nah, Indri menguploadkan nih tes prosedur tentang jus alpukat itu ke grup WhatsApp atau ke internet misalnya. Nah, nanti Hasna melihat nih di internet, oh ini karya Indri tes prosedurnya tentang jus alpukat. Nah, Hasna itu mencoba lah dari hasil karya Indri. Nah, itu pun sangat bermanfaat banget bagi Hasna karena dia tidak bisa membuat jus alpukat karena ada langkah-langkahnya. Jadi tes prosedur ini sangat bermanfaat banget bagi semua orang. Jadi yang tidak tahu dan yang tidak bisa pun menjadi tahu dan bisa karena dia melihat cara-caranya bagaimana. Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak, Kepala Ibu? Nah, sekarang pembelajarannya udah selesai. Ibu mau mengasih tahu untuk pembelajaran minggu depan. Nah, minggu depan itu nanti kalian kan sekarang cara pembuatannya di dalam kertas folio ya. Nah, nanti minggu depan kalian harus menyiapkan apa yang kalian tulis. Jadi mempraktikannya di minggu depan. Nah, minggu depan kalian harus membawa misalnya tadi ada yang membuat puding ya. Nah, bawa pudingnya ke sini. Terus yang membuat jus mangga. Nah, nanti jus mangganya bawa ke sini. Yang membuat sebelah nanti bawa juga, nanti kita makan bersama. Kita mengaplikasikan. Nah, jadi tujuannya dari pembelajaran ini tuh kan kita bisa mengetahui bagaimana cara-cara membuat tes prosedur dengan baik dan benar. Jadi kalian bisa tahu bahwa membuat tes prosedur itu harus ada yang pertama judul, yang kedua tujuan dari pembuatan tes prosedur itu kan. Nah, yang ketiganya ada alat dan bahan. Terus yang keempatnya langkah. Yang kelimanya itu manfaat dari pembuatan teks prosedur yang kalian bikin.
bikin tadi. Nah, jadi kalian nanti bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kan ketika tadi sama ibu yang ditanyakan, pernahkah kalian membuat mie? Kan kalian tidak tahu bahwa itu pun termasuk ke dalam tes. Nah, ketika kalian sedang mengerjakan tugas, terus mengasih tahu kepada teman juga, itu bisa termasuk ke dalam tes prosedur. Jadi secara tidak langsung, ketika kalian ada yang menanyakan misalnya tentang tugas, tentang cara bermain game ini, terus cara bermain game itu, terus yang lainnya, itu pun termasuk ke dalam tes prosedur. Nah, seperti misalnya Hasna tidak tahu tentang cara bilangan caca misalnya di pembelajaran matematika. Nah, terus sama akan dikasih tahu lah langkah-langkah ketika mengisi soal itu. Nah, itu pun termasuk tes prosedur, bisa dibuat tes prosedur. Nah, jadi tidak berasa banget kita ngasih tahu, padahal itu pun masuk ke dalam tes prosedur. Misalnya, pasti kan yang cowok suka banget nih bermain game, benar? Nah, misalnya Julpa tidak tahu bagaimana sih bermain game ini. Nah, Julpa bertanya kepada Arsyad, Arsyad bagaimana permainan ini? Nah, sama Arsyad dikasih tahu, berarti Arsyad adalah melakukan secara tidak langsung tes prosedur. Karena ketika ada teman kita nih yang menanyakan, pasti ini yang pertama harus membuka ini dulu, yang kedua gini, yang ketiga gitu, pasti kan bakalan kayak gitu. Misalnya nih, Apple tidak tahu ketika mengerjakan tes prosedur, tetapi Mikaela kasih tahu Apple ketika kita mau mengerjakan tes prosedur itu, kita harus yang pertama mencari dulu judulnya, mau apa judulnya, terus Apple mau membuat apa. Yang kedua, Apple harus menentukan dulu tujuan Apple memasak itu apa. Nah, ketiga, alat dan bahannya apa saja sih yang mau Apple gunakan untuk memasaknya. Yang keempat, Apple harus menuliskan langkah-langkah. Nah, itu pun termasuk tes prosedur. Mikaela menjelaskan itu masuk ke dalam tes prosedur. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Berhubung waktunya sudah habis, nah, sekarang Ibu mengajak kalian berdoa terlebih dahulu karena jamnya sudah menunjukkan jam pulang. Silakan kepada KM untuk berdoa dan jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat untuk bertemu di minggu depan dan pembelajarannya yang lebih menyenangkan kembali. Untuk KM silahkan dipimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
kalian pulang dan hati-hati di perjalanannya.